Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, berangkat haji dibayarin malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menemukan kisah nyata ini di acara manasik haji Surabaya Timur pada tahun 2006. Sengaja nama tokoh tidak kusebutkan yang sebenarnya. Begitupun nama bank dan alamatnya juga tidak kusebut, dengan maksud hanya untuk mempertimbangkan etika semata. Di acara yang dihelat di masjid itu, saat rehat isoma, hari terakhir, seperti biasa, selesai sholat waktu makan siang, terjadi kelompok-kelompok kecil, ngobrol sesama jamaah haji. Mereka saling menceritakan persiapan masing-masing, dari hal logistik, persiapan fisik, obat-obatan, dan sebagainya, menjadi topik saling mengisi antar jamaah. Di sudut halaman masjid, seorang bapak tengah baya, duduk menyendiri. Di sampingnya tergeletak dus jatah makan yang kelihatan belum dibuka. Botol air mineral pun terlihat masih utuh. Matanya berkaca-kaca. Ketika ku datangi, awalnya dia terkesan kurang suka. Tetapi setelah aku memperkenalkan diri, mengajaknya ngobrol, sedikit-sedikit bapak berkulit agak hitam ini mau bicara juga. Kami makan berdua dari jatah nasi kotak masing-masing sambil mengobrol. Bapak itu mulai memperkenalkan diri dan bercerita. Nama saya Udin, Pak. Rumah saya Surabaya, pinggiran timur, daerah tambak-tambak sana. Saya becak atau pengemudi becak. Anak saya 2, perempuan. Dua-duanya sudah kipoi, Pak. Satu di Kalimantan sudah punya anak 1. Satunya lagi ikut mertua di Tulung Agung, bantu-bantu di toko sama suaminya. Gini-gini saya ini sudah mbah kakung loh, atau mbah kakek. Sampai di situ kalimatnya berhenti. Dia meletakkan dus nasi yang baru dimakan separuh, kemudian minum air, langsung dari botol beberapa teguk, lalu terdiam. Pandangan matanya menerawang jauh. Entah apa yang dipikirkan. Lalu dengan pelan dia melanjutkan ceritanya. Saya ini mau berangkat haji, Pak. Tapi sungguh, kalimatnya terpotong, matanya berkaca-kaca. Lalu dengan suara yang masih serak, Pak Udin melanjutkan kalimatnya. Saya tidak tahu siapa yang membayar semua ongkos haji saya ini. Ini, Pak, yang setiap hari saya pikir. Bagaimana ini bisa begini? Seperti ngimpi saja, Pak. Awalnya kira-kira setahun yang lalu, saya ngantar seorang penumpang, bapak-bapak dari Panjang Jiwo menuju Jalan Jamusari. Nama-nama tempat di Surabaya. Waktu itu menjelang maghrib, Pak, jadi sudah agak gelap-gelap gitu. Dan waktu azan maghrib, penumpang saya ngajak saya berhenti dulu untuk sholat bersama jamaah lain di masjid kecil yang saya lewati. Tidak ada yang aneh, Pak. Maksud saya penumpang saya ini ya biasa-biasa saja. Sambil becak jalan, ya saya ngobrol sama penumpang itu. Terus bapak tadi tanya gini, seandainya sampean punya uang 30 juta gitu, sampean mau beli apa, Pak? Karena saya pikir bapak itu bertanya iseng, saya mau jawab iseng juga. Tapi ndak tahu, saya pikir ndak ada salahnya. Saya jawab yang beneran seperti kepinginan saya. Mungkin saya pakai berangkat haji saja, Pak. Tapi apa bisa ya punya uang segitu? Wong dari becak ini hanya bisa buat makan sama istri saja, belum kenyang. Terus penumpang itu bilang gini, Allah maha kaya loh, Pak. Kalau sampean sungguh-sungguh, tidak sulit Allah memberangkatkan sampean pergi haji. Sampean pinginnya berangkat haji kapan toh, Pak? Ya saya jawab, ndak tahu, Pak. Wong ndak punya biaya kok ngarang mau berangkat haji. Terus waktu becak lewat di tempat fotokopi, penumpang saya itu minta
becak berhenti karena dia mau fotokopi. Tiba-tiba penumpang saya itu minta pinjam KTP saya, mau sekalian difotokopi. Katanya dia mau ngebantu daftarkan saya untuk haji. Ya saya tolak, saya bilang, saya ndak punya biaya pak, buat apa daftar-daftar haji segala. Tetapi bapak penumpang itu agak maksa. Saya hanya membantu sampean, ngurus saja pak. Biar nanti kalau sampean sudah siap, lebih mudah berangkatnya. Karena kelihatannya penumpang saya itu orang baik. Ya saya kasih saja KTP saya untuk difotokopi bareng surat-surat miliknya, satu map gitu. Selesai fotokopi, KTP dikembalikan dan becak jalan lagi. Sampai pertigaan Jamur Sari, penumpang itu turun, membayar 10.000 seperti menawar tadi. Terus sudah turun, dia pesan, katanya nanti kalau urusan hajinya sudah selesai, saya akan dikabari di rumah. Saya yang tidak paham apa-apa, makanya cuma jawab, iya pak, terima kasih. Berbulan-bulan, dan sampai saya sudah tidak ingat lagi sama bapak itu tadi. Mikir saja saya ndak, apalagi ingat. Wong becak pak, jadi ndak ingat itu. Terus datang surat panggilan dari kantor bank. Isinya nyuruh saya datang, bawa KTP, bawa KSK. Saya ya bingung toh pak. Apalagi istri saya malah takut, wong ndak pernah urusan sama bank. Dikira saya punya utang atau apa, malah bingung semua pak. Ya sudah, pas tanggalnya di surat panggilan itu, saya ajak istri saya ke kantor bank. Sekalian dia ada keperluan, mau ke keponakan yang kosnya tidak jauh dari kantor bank itu. Masuk kantor bank, saya awalnya takut pak. Di depan pintu ditanya satpam, keperluannya apa? Walah, gelagapan saya pak. Bingung mau jawab apa. Terus surat panggilan saya tunjukkan. Saya diberi nomor, disuruh duduk nunggu panggilan. Seperti antri di rumah sakit gitu pak, lama. Di depan petugas bank, sungguh pak, saya hampir pingsan. Waktu pegawai bank itu bilang, tabungan saya sudah cukup untuk berangkat haji. Ya saya ngeyel ke pegawai bank. Saya ini tidak pernah nabung untuk haji. Tapi pegawai bank menunjukkan buku tabungan haji, ada tulisannya 35 juta rupiah. Subhanallah pak, saya dan istri tangis-tangisan. Saking bingung, entah senang saya, enggak tahu. Waktu saya tanya uang tabungan dari siapa, kata pegawai bank, itu orang yang ngisi tabungan berpesan agar tidak memberikan namanya ke saya. Alamatnya juga, pegawai bank enggak mau ngasih tahu. Karena pesennya begitu, katanya. Terus saya sama pegawai bank disuruh ke KBIH di Ngiden. Itu loh tempat ngajari orang yang mau haji, yang katanya juga sudah dibayari untuk memberikan bimbingan haji untuk saya. Saya ikut manasik di sini tadi, juga diantar ke Pak Bukori, orang bimbingan haji itu. Ya, karena itu loh Pak, tiap hari saya mikir, lalu orang yang bayari saya untuk pergi haji ini sebenarnya siapa? Dia itu orang biasa atau jangan-jangan malaikat ya? Tiap selesai sholat, saya selalu sujud syukur dan mendoakan malaikat saya itu agar diberi rezeki yang banyak biar dia bisa membayari orang lain berangkat haji. Sampai di situ cerita Pak Udin harus terhenti karena dipanggil masuk ke ruangan masjid lagi untuk melanjutkan acara manasik haji hari terakhir itu. Sejak itu, aku belum pernah bertemu lagi dengan Pak Udin yang berangkat di gelombang kedua jamaah calon haji embarkasi Surabaya. Aku hanya bisa berharap semoga Pak Udin jadi haji mabrur. Subhanallah, Allah telah menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa atas makhluk ciptaannya. Semua ada dalam genggamannya. Bila Allah berkehendak, tidak satu pun yang bisa menghalanginya. Logika manusia tidak berlaku bagi Allah. Aku bersyukur Allah mempertemukanku dengan Pak Udin untuk memberitakan tentang kebesaran Allah. Pengalaman ini sampai kapanpun akan ku ingat, dan aku mohon kabulkan doa Pak Udin untuk malaikatnya, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.